Coba jawab pertanyaan saya dengan jujur. Berapa kali Anda pulang memancing dengan tangan kosong, padahal Anda sudah memakai umpan paling mahal dan duduk di spot paling rahasia? Pasti sering, bukan? Anda mulai menyalahkan cuaca, menyalahkan angin, atau bahkan bergumam bahwa ikannya sudah habis dikuras orang. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda sebuah fakta yang mungkin akan menampar kesombongan kita sebagai pemancing? Bagaimana jika alasan Anda boncos hari itu bukanlah karena umpannya, melainkan karena baju yang menempel di badan Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran pahit. Kita akan membongkar rahasia mengapa pemancing profesional sangat anti memakai warna-warna tertentu. Di akhir video ini, saya janji, Anda akan berpikir dua kali sebelum memakai kaos merah terang kesayangan Anda itu lagi. Coba tulis di kolom komentar sekarang, apa warna baju yang sering Anda pakai saat mancing? Nanti kita lihat apakah Anda sudah melakukan kesalahan besar selama ini. Sejak zaman dulu, kita selalu diajarkan bahwa kunci sukses memancing itu hanya ada dua, yaitu umpan yang amis dan kesabaran tingkat dewa. Kita menghabiskan waktu berjam-jam meracik umpan, menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli joran karbon paling ringan, dan rela bangun jam 3 pagi demi mendapatkan tempat terbaik di pinggir danau. Tapi sayangnya, di tengah semua persiapan yang rumit itu, kita melupakan satu hal yang paling mendasar, yaitu penampilan kita sendiri di mata ikan. Banyak pemancing senior, mungkin kakek atau ayah kita, selalu memakai baju santai apa adanya. Kadang kaos partai yang warnanya kuning menyala atau jaket oranye terang agar terlihat mencolok oleh teman-temannya. Kebiasaan ini diwariskan turun-temurun tanpa ada yang pernah mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Kita menganggap ikan itu bodoh. Kita berpikir karena mereka ada di dalam air, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di darat. Padahal, sains dan pengalaman para profesional membuktikan sebaliknya. Topik ini sangat penting karena seberapapun hebatnya teknik Anda, jika ikan sudah ketakutan sebelum umpan Anda menyentuh air, Anda hanya membuang-buang waktu. Mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi yang sangat sering kita alami di lapangan. Anda bangun pagi buta, udara masih sangat dingin, dan kabut tipis masih menyelimuti permukaan air danau langganan Anda. Anda merasa sangat yakin hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Anda memakai jaket merah terang kesayangan yang Anda beli 5 tahun lalu, yang kata orang membawa hoki. Anda melempar umpan dengan sempurna ke titik yang Anda tahu pasti ada ikannya. Airnya tenang, suasananya sunyi. Tapi apa yang terjadi? 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, pelampung Anda tidak bergerak sama sekali. Anda mulai menyalahkan angin, menyalahkan umpan, atau bahkan menyalahkan teman di sebelah Anda yang bernapas terlalu keras. Padahal, tanpa Anda sadari, Anda baru saja menjadi rambu lalu lintas berjalan bagi setiap ikan di radius 10 meter. Ikan tidak buta. Mereka mungkin tidak peduli merek baju Anda, tapi mereka sangat peka terhadap perubahan drastis di lingkungan mereka. Warna terang yang Anda pakai itu, bagi ikan yang melihat ke atas, adalah anomali yang besar. Itu adalah tanda bahaya yang menyuruh mereka pergi menjauh. Untuk memahami ini, kita harus membuang ego kita dan mulai berpikir seperti ikan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebenarnya ikan melihat dunia di atas air? Mata ikan didesain oleh alam untuk mendeteksi ancaman dari atas. Burung pemangsa, berang-berang, atau bayangan apapun yang bergerak adalah sinyal kematian bagi mereka. Pupil mata ikan tidak bisa mengecil seperti mata manusia saat terkena cahaya terang. Artinya, mereka melihat siluet dan kontras dengan sangat jelas, terutama dengan latar belakang langit yang terang. Ketika Anda berdiri di pinggir sungai dengan memakai kaos kuning neon, Anda menciptakan kontras yang sangat tajam melawan latar belakang pepohonan atau langit biru. Bagi ikan, Anda bukan pemancing yang ramah.
Anda adalah sebuah benda asing bercahaya yang berpotensi membunuh mereka. Oleh karena itu, insting pertama mereka bukanlah mencari makan, melainkan bersembunyi di dasar air atau pergi ke area yang lebih dalam. Anda bisa melempar cacing paling gemuk sekalipun, mereka tidak akan peduli jika merasa nyawanya terancam. Sekarang mari kita bahas tentang ilusi pembiasan cahaya. Coba bayangkan Anda sedang memancing di sungai dengan air yang sangat jernih pada siang hari yang terik. Sinar matahari menembus permukaan air hingga ke dasar. Dalam kondisi seperti ini, visibilitas ikan berada pada tingkat maksimal. Jika Anda mengenakan pakaian berwarna putih bersih, sinar matahari akan memantul dari baju Anda seperti cermin. Pantulan cahaya ini akan menembus permukaan air dan menciptakan kilatan-kilatan kecil setiap kali Anda bergerak, bahkan jika Anda hanya bergeser sedikit untuk mengambil minum. Di alam liar, kilatan cahaya terang yang tidak wajar biasanya mengindikasikan adanya predator besar yang sedang berburu. Ikan-ikan kecil akan langsung menyebar, dan ikan target Anda yang berukuran besar akan masuk ke mode waspada tinggi. Inilah sebabnya mengapa Anda sering melihat ikan berenang menjauh saat Anda baru saja mendekati bibir air. Anda sudah mengusir mereka sebelum Anda sempat membuka kotak pancing Anda. Warna putih adalah musuh terbesar Anda saat memancing di air jernih. Banyak orang berdebat dengan saya dan berkata, tapi di tempat saya airnya keruh warna coklat, jadi warna baju tidak ada urusannya. Ini adalah salah satu mitos paling berbahaya yang masih dipercaya banyak orang. Memang benar, di air yang sangat keruh, jarak pandang ikan berkurang drastis. Mungkin mereka hanya bisa melihat sejauh 30 cm di depan hidung mereka. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi saat ikan berada di air keruh? Mereka menjadi jauh lebih mengandalkan siluet gelap yang memotong cahaya matahari dari atas. Saat Anda mengenakan baju terang di pinggir air keruh, Anda menciptakan halo atau pendaran cahaya di atas permukaan air. Meskipun ikan tidak melihat warna baju Anda dengan jelas, mereka melihat sebuah blok bayangan besar yang dikelilingi cahaya terang yang tidak lazim. Anomali ini membuat mereka enggan naik ke permukaan atau mendekati tepian. Jadi, meskipun airnya sekotor kopi susu, memakai baju yang salah tetap akan mengurangi peluang Anda untuk merasakan tarikan ikan. Jangan pernah meremehkan insting bertahan hidup makhluk air. Mari kita bahas perbedaan krusial antara memancing dari atas perahu dan memancing dari pinggir daratan. Ini adalah detail yang sering dilewatkan. Saat Anda memancing dari perahu di tengah danau, latar belakang Anda dari sudut pandang ikan adalah langit yang luas. Langit bisa berwarna biru terang, putih berawan, atau abu-abu mendung. Di situasi ini, memakai warna biru muda atau abu-abu terang kadang masih bisa ditoleransi karena warna Anda menyatu dengan langit di belakang Anda. Tapi situasinya berubah 180 derajat jika Anda memancing dari pinggiran atau tebing. Latar belakang Anda sekarang adalah rimbunan pohon, tebing tanah, atau rerumputan hijau. Jika Anda berdiri di sana dengan jaket biru langit yang cerah, Anda akan terlihat sangat menonjol. Anda seperti sebuah titik biru di tengah lautan hijau dan cokelat. Ikan yang berpatroli mencari makan di pinggiran air akan langsung melihat ketidakcocokan warna ini dari jarak yang lumayan jauh. Inilah mengapa menyesuaikan warna pakaian dengan lingkungan darat di sekitar Anda sangatlah vital. Lalu bagaimana dengan warna merah? Banyak pemancing suka memakai atribut berwarna merah karena terlihat gagah saat difoto. Ada mitos saintifik setengah matang yang sering beredar di kalangan pemancing yang mengatakan bahwa warna merah adalah warna pertama yang hilang atau tidak terlihat di kedalaman air. Pernyataan ini memang benar secara fisika. Di kedalaman lebih dari 5 meter, spektrum cahaya merah akan tersaring oleh air dan berubah menjadi abu-abu atau hitam. Tapi masalahnya, Anda sebagai pemancing tidak berada di kedalaman 5 meter. Anda berdiri di darat.
Di bawah sinar matahari, warna merah adalah salah satu warna yang paling tajam dan memantulkan gelombang cahaya yang sangat kuat. Saat Anda berdiri di tepi air dengan baju merah, Anda memancarkan sinyal visual yang sangat agresif ke dalam air dangkal, tempat ikan-ikan biasanya mencari makan di pagi hari. Sebelum umpan Anda mencapai kedalaman 5 meter di mana warna merah dikatakan menghilang, ikan-ikan sudah melihat Anda berdiri di pinggir dengan warna merah menyala dan memilih untuk kabur. Coba kita amati kebiasaan para pemancing profesional yang mengikuti turnamen kelas dunia. Jika Anda pernah menonton video turnamen memancing internasional, perhatikan baik-baik seragam atau jersey yang mereka pakai. Anda jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah melihat mereka memakai warna neon pekat seperti hijau stabilo atau merah muda, cerah saat memancing di air dangkal yang jernih. Mereka mungkin memiliki logo sponsor yang banyak, tetapi warna dasar baju mereka biasanya dipilih secara strategis. Seringkali mereka memakai warna biru gelap, abu-abu, atau motif kamuflase modern. Mereka melakukan ini bukan sekadar untuk gaya. Ini adalah hasil dari riset bertahun-tahun dan ribuan jam pengalaman di atas air. Pemancing profesional tahu bahwa kompetisi bisa dimenangkan atau kalah hanya karena satu tarikan ikan. Mereka tidak mau mengambil risiko kehilangan ikan buruan hanya karena pantulan warna dari lengan baju mereka membuat ikan tersebut curiga dan memuntahkan kembali umpannya. Jika para ahli saja sangat peduli dengan hal ini, mengapa kita yang amatir masih meremehkannya? Mari kita bicara tentang gaya berpakaian kakek-kakek kita zaman dahulu. Bayangkan seorang kakek tua yang sedang duduk santai di pinggir sungai rahasianya. Biasanya, apa yang mereka pakai? Kemeja flanel tua yang warnanya sudah pudar, celana panjang coklat yang lusuh, dan topi jerami atau topi kain berwarna kusam. Banyak dari kita menganggap mereka berpakaian seperti itu karena mereka tidak peduli dengan penampilan atau hanya memakai pakaian bekas untuk kotor-kotoran. Tapi ada kearifan lokal yang tersembunyi di balik gaya lusuh tersebut. Pakaian yang pudar dan berwarna tanah itu adalah kamuflase yang sangat sempurna untuk lingkungan sungai. Mereka secara alami menyatu dengan warna batang pohon, tanah berlumpur, dan daun kering di sekitar mereka. Tanpa disadari, kakek moyang kita telah mempraktikkan teknik menyembunyikan diri yang sangat efektif. Hasilnya, mereka seringkali pulang membawa hasil tangkapan yang melimpah, sementara kita yang datang dengan perlengkapan modern dan pakaian berwarna-warni mencolok malah sering gigit jari. Terkadang, cara lama menyimpan kebenaran yang tak terbantahkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gerak tubuh. Warna yang salah akan menjadi jauh lebih mematikan bagi peluang memancing Anda jika digabungkan dengan gerakan yang tiba-tiba. Bayangkan Anda memakai kemeja putih dan Anda sedang mengayunkan joran Anda ke belakang untuk melakukan lemparan jarak jauh. Gerakan lengan Anda yang dibalut warna putih itu, jika dilihat dari bawah air, tampak seperti sambaran kilat. Setiap kali Anda mengangkat tangan untuk mengusir nyamuk, mengambil rokok, atau menengok ke arah teman Anda mengirimkan sinyal visual yang berulang-ulang ke dalam air. Jika Anda memakai warna hijau lumut atau coklat gelap, gerakan yang sama tidak akan terlalu mengejutkan ikan karena pergeseran warnanya tidak terlalu kontras dengan alam sekitar. Tapi dengan warna terang, setiap sentimeter pergerakan Anda akan diperkuat dan diperjelas. Inilah alasan mengapa memancing seringkali menuntut ketenangan layaknya seorang penembak jitu. Sayangnya, ketenangan Anda tidak akan ada gunanya jika seragam yang Anda kenakan sudah berteriak memberi peringatan kepada seluruh ekosistem di bawah sana. Kita sering mengabaikan betapa sensitifnya memancing di area perairan dangkal. Banyak jenis ikan predator suka berburu ikan kecil di pinggiran air yang kedalamannya tidak sampai lutut orang dewasa, terutama pada saat pagi hari atau menjelang matahari terbenam. Di perairan yang sangat dangkal ini, ikan memiliki ruang gerak yang terbatas untuk kabur,
sehingga insting pertahanan mereka berada pada tingkat yang paling ekstrim. Jika Anda berjalan mendekati area dangkal ini dengan sepatu bot kuning terang atau celana berwarna mencolok bayangan dan pantulan warna, Anda akan langsung menutupi area tersebut. Ikan yang sedang mengincar mangsa di air dangkal akan seketika itu juga membatalkan niat makannya dan berbalik arah menuju perairan dalam secepat kilat. Anda mungkin hanya melihat riak air kecil tanda mereka kabur, dan Anda berpikir itu hal biasa. Padahal, Anda baru saja membuang kesempatan emas untuk menangkap ikan yang sedang aktif mencari makan. Di air dangkal, kamuflase pakaian adalah aturan pertama yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Mari kita bahas jenis memancing yang melibatkan umpan permukaan. Ini adalah teknik yang sangat seru karena kita bisa melihat ikan menyambar umpan dengan mata kepala sendiri. Saat Anda memainkan umpan di atas permukaan air, posisi ikan akan selalu berada di bawah umpan dan matanya tertuju lurus ke arah atas. Mereka mengamati gerakan umpan Anda sekaligus mengamati lingkungan di sekitarnya sebelum memutuskan untuk menyerang. Dalam skenario ini, jika Anda berdiri tegak di atas perahu atau di pinggir tebing dengan kaos neon yang bersinar terkena matahari, Anda langsung masuk ke dalam bidang pandang ikan tersebut. Banyak kasus di mana ikan sudah membuntuti umpan permukaan Anda dari jauh. Namun tepat ketika umpan mendekati Anda, ikan tersebut tiba-tiba berputar balik dengan cepat. Itu bukan karena dia tidak suka rasanya, karena umpannya saja belum digigit. Itu terjadi karena pada jarak tertentu, ikan tersebut akhirnya melihat sosok Anda yang berwarna terang berdiri menjulang di darat. Penyamaran Anda terbongkar tepat sebelum detik-detik eksekusi. Satu lagi hal yang sering dilupakan pemancing adalah aksesoris kepala. Anda mungkin sudah merasa pintar dengan memakai kaos hijau tua dan celana gelap. Anda merasa sudah menyatu dengan alam. Tapi kemudian, Anda memakai topi berwarna merah menyala dengan logo putih besar di tengahnya, ditambah kacamata hitam dengan lensa cermin yang memantulkan cahaya. Kepala Anda adalah bagian tubuh yang paling sering bergerak saat memancing. Anda menoleh ke kiri dan ke kanan melihat kondisi air, melihat pelampung, atau mengawasi ujung joran. Topi merah dan kacamata cermin Anda bertindak bagaikan mercusuar di tengah kegelapan bagi ikan-ikan di danau. Setiap kali kepala Anda bergerak, pantulan cahayanya menyambar ke arah air. Pemancing profesional sangat berhati-hati dalam memilih topi. Mereka lebih suka menggunakan topi dengan warna redup seperti krem, abu-abu kusam, atau hijau militer, dan menghindari logo yang memantulkan cahaya berlebihan. Jangan biarkan usaha kamuflase tubuh Anda hancur berantakan hanya karena Anda ingin pamer topi baru yang mencolok. Mari kita bayangkan sebuah eksperimen sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri pada akhir pekan nanti. Pergilah ke spot mancing andalan Anda. Cobalah bawa dua setelan pakaian yang berbeda. Pada pagi hari, pakailah kaos putih terang atau kuning neon. Lempar umpan Anda dan cobalah berdiri cukup dekat dengan bibir air tanpa bersembunyi di balik semak-semak. Hitung berapa banyak gigitan yang Anda dapatkan dalam 2 jam pertama. Kemudian, setelah jeda istirahat, gantilah pakaian Anda dengan kemeja lengan panjang berwarna hijau tua, coklat, atau motif loreng. Bergeraklah dengan lebih lambat dan cobalah sedikit jongkok atau bersembunyi di balik bayangan pohon saat menunggu. Lempar umpan yang sama ke titik yang sama. Saya berani bertaruh, respons yang Anda dapatkan di paruh kedua akan jauh lebih positif dibandingkan saat Anda memakai baju terang. Pengalaman visual secara langsung, ini biasanya adalah cara paling ampuh untuk menghancurkan ego dan keyakinan usang kita. Kita tidak akan pernah percaya sampai kita membuktikannya sendiri bahwa hal sekecil warna baju bisa berdampak sebesar itu. Saya sering mendengar keluhan seperti ini. Memancing kan tujuannya untuk santai.
Kenapa harus repot-repot memikirkan warna baju segala? Bukannya bebas mau pakai apa saja? Memang benar, memancing adalah sarana rekreasi. Tidak ada polisi yang akan menangkap Anda jika Anda memakai piyama warna merah muda bermotif bunga di pinggir sungai. Tapi coba tanyakan lagi pada diri Anda, apa sebenarnya yang membuat memancing itu menyenangkan? Apakah sekadar duduk menatap air kosong atau sensasi luar biasa saat joran Anda melengkung ditarik ikan yang kuat? Bagi sebagian besar dari kita, kebahagiaan sejati memancing ada pada momen tarik-menarik dengan ikan. Jika memakai baju yang tepat bisa meningkatkan peluang Anda merasakan sensasi tersebut. Mengapa Anda menolak untuk beradaptasi? Menyesuaikan pakaian dengan alam bukanlah sebuah beban yang berat. Ini adalah sebuah strategi cerdas. Ini adalah tanda penghormatan kita terhadap insting liar makhluk yang sedang kita buru. Pemancing yang baik adalah pemancing yang mau belajar dan beradaptasi. Sekarang mari kita kupas tuntas tentang pakaian kamuflase yang sering dikaitkan dengan kegiatan militer atau berburu di hutan. Apakah pakaian loreng-loreng itu benar-benar efektif untuk memancing atau hanya sekadar gaya-gayaan agar terlihat sangar? Jawabannya adalah kamuflase sangatlah efektif. Pakaian bermotif loreng dirancang secara spesifik untuk memecah siluet tubuh manusia. Saat Anda memakai warna solid, seperti biru polos atau hijau polos, ikan masih bisa melihat bentuk tubuh manusia secara utuh. Tapi ketika Anda memakai motif kamuflase, garis-garis tegas tubuh Anda tersamarkan oleh pola warna yang acak. Jika Anda berdiri di depan semak belukar, Anda hampir terlihat seperti bagian dari semak tersebut dari kejauhan. Pola ini mengelabui mata ikan dan membuat mereka gagal mengidentifikasi Anda sebagai ancaman. Tidak heran jika saat ini banyak merek perlengkapan memancing premium yang merilis seri pakaian dengan corak kamuflase khusus yang disesuaikan dengan pola riak air atau corak pepohonan pinggir danau. Ini murni berbasis ilmu pengetahuan alam. Pernahkah Anda memancing di tempat yang banyak mendapat tekanan atau sering didatangi pemancing lain? Tempat seperti kolam pemancingan berbayar harian atau danau umum yang ramai setiap akhir pekan. Di tempat-tempat seperti ini, ikan jauh lebih pintar dan jauh lebih penakut dibandingkan ikan di alam liar yang jarang melihat manusia. Ikan-ikan di tempat ramai ini telah belajar dari pengalaman menyakitkan bahwa manusia di pinggir air berarti bahaya. Mereka menjadi sangat peka terhadap suara, getaran langkah kaki, dan tentu saja sosok manusia yang berdiri di pinggir kolam. Di lokasi dengan tekanan pancing yang sangat tinggi ini, setiap keuntungan kecil yang bisa Anda dapatkan akan menjadi pembeda antara pulang membawa ikan atau pulang dengan tangan hampa. Menghilangkan warna mencolok dari tubuh Anda adalah langkah pertama untuk membuat ikan-ikan pintar ini menurunkan kewaspadaannya. Jika mereka tidak mendeteksi kehadiran Anda secara visual, mereka akan lebih berani mendekati area pinggiran tempat umpan Anda berada. Ini adalah taktik siluman. Kita juga perlu membahas tentang faktor cuaca mendung. Beberapa pemancing berpikir bahwa karena langit sedang berawan gelap dan tidak ada sinar matahari terik, mereka bebas memakai baju warna apa saja karena tidak akan ada pantulan cahaya. Ini adalah pemikiran yang keliru. Pada hari yang mendung tanpa matahari, pencahayaan di sekitar Anda menjadi sangat merata dan datar. Dalam kondisi pencahayaan merata ini, objek yang berwarna terang justru akan terlihat jauh lebih menonjol karena tidak ada bayangan keras yang menyembunyikan mereka. Baju putih atau oranye terang akan terlihat seolah-olah bercahaya dengan sendirinya di tengah lingkungan yang didominasi warna abu-abu mendung. Kontras ini sangat mudah ditangkap oleh mata ikan dari dalam air. Jadi, jangan pernah menganggap bahwa cuaca buruk atau mendung memberikan Anda kebebasan untuk berpakaian layaknya badut. Aturan tentang meredam warna pakaian
tetap berlaku mutlak dalam segala kondisi cuaca jika Anda ingin mengoptimalkan hasil tangkapan Anda. Ada sebuah fenomena menarik yang sering terjadi pada saat matahari mulai terbenam, waktu yang kita kenal sebagai jam maghrib atau senja. Ini adalah waktu magis di mana ikan besar sering keluar untuk berburu. Saat senja, cahaya matahari datang dari sudut yang sangat rendah, seringkali berada tepat di belakang punggung Anda jika Anda menghadap ke timur. Jika Anda berdiri di pinggir tebing pada saat senja dengan pakaian berwarna terang, Anda seperti sebuah layar proyektor raksasa yang menangkap sisa cahaya matahari. Bayangan besar Anda akan terlempar jauh ke tengah air, dan tubuh Anda yang berpakaian terang akan menjadi hal paling mencolok di seluruh area tersebut. Ikan yang memiliki penglihatan malam yang baik sedang menyesuaikan mata mereka dengan kegelapan yang datang, dan gangguan visual yang Anda ciptakan bisa merusak fokus perburuan mereka. Sebaliknya, memakai pakaian berwarna gelap seperti biru dongker, hitam, atau coklat tua akan membantu Anda larut ke dalam bayangan senja yang mulai menggelap. Lalu, apakah ada pengecualian dalam aturan ini? Tentu saja ada, tapi sangat spesifik. Misalnya Anda memancing di laut lepas di atas kapal yang besar. Dalam kondisi memancing di samudra yang sangat dalam, target ikan Anda seringkali berada puluhan meter di bawah kapal. Mereka tidak memiliki kemampuan visual untuk melihat warna baju Anda dari kedalaman tersebut karena terhalang oleh badan kapal laut itu sendiri. Dalam situasi ini, keselamatan menjadi prioritas utama. Memakai baju dengan warna neon yang terang dan mencolok justru sangat dianjurkan saat berada di laut lepas. Mengapa? Karena jika terjadi keadaan darurat dan Anda terjatuh ke laut, tim penyelamat akan jauh lebih mudah menemukan seseorang yang memakai baju oranye neon di tengah lautan biru dibandingkan seseorang yang memakai baju abu-abu yang menyatu dengan ombak. Namun ingat, pengecualian ini hanya berlaku untuk keamanan di laut dalam, bukan untuk taktik memancing di pinggir sungai, danau, atau perairan dangkal lainnya. Jadi, mengubah kebiasaan lama memang tidak mudah. Mungkin ada bagian dari diri Anda yang menolak dan berkata, dari dulu saya pakai baju kuning juga tetap dapat ikan. Ya, mungkin Anda memang pernah beruntung karena faktor lain seperti musim ikan bertelur atau lokasi yang memang sedang meledak populasinya. Tetapi, sebagai pemancing yang rasional, kita harus fokus pada konsistensi. Jika ada hal sederhana, seperti mengganti warna baju yang secara logis dan terbukti bisa meningkatkan persentase kesuksesan Anda di lapangan, mengapa tidak mencobanya? Hambatan terbesarnya ada pada pikiran kita sendiri. Kita terlalu malas untuk mengubah rutinitas. Mulai sekarang, cobalah bongkar lemari Anda. Sisihkan baju-baju berwarna kusam, hijau zaitun, coklat tanah, atau abu-abu gelap ke dalam satu tumpukan khusus untuk memancing. Biarkan kaos merah dan kuning Anda tersimpan untuk acara jalan-jalan santai di mall. Saat Anda mulai memperhatikan detail kecil seperti pakaian yang menyatu dengan alam, Anda sedang berevolusi dari sekadar pemancing kebetulan menjadi seorang pemburu yang memiliki taktik. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua rahasia yang sudah kita bongkar hari ini. Ternyata, boncosnya kita selama ini belum tentu karena umpan yang salah racikan atau lokasi yang tidak ada ikannya. Titik balik yang paling mengejutkan adalah kesadaran bahwa kita sendirilah yang mengusir ikan-ikan tersebut dengan memakai pakaian yang membuat kita terlihat seperti rambu peringatan di mata mereka. Ikan sangat mengandalkan penglihatan mereka untuk bertahan hidup dari predator, dan warna mencolok yang berkontras dengan alam sekitarnya adalah sinyal bahaya yang memicu insting mereka untuk kabur. Memahami cara pandang ikan ini benar-benar bisa mengubah total pendekatan kita di pinggir air. Kita belajar bahwa memancing bukan sekadar tentang melempar umpan, tetapi juga tentang seni menyembunyikan diri dan menyatu dengan lingkungan sekitar, layaknya seorang ninja yang sedang mengintai mangsanya.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton dan belajar bersama di video ini. Semoga wawasan ini bisa menyelamatkan akhir pekan Anda dari kegagalan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus membongkar mitos memancing lainnya. Tolong berikan like juga untuk mendukung saluran ini. Nah, sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan untuk memancing diskusi kita. Mulai besok, warna baju apa yang akan Anda buang dari tas pancing Anda? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang mau berubah.